Ada rekan kami Jinawi Rana di Semarang, Jawa Tengah untuk laporan lebih lengkapnya. Rana, selamat siang. Apakah ada penjelasan mengapa setelah sebulan pihak Undip dan rumah sakit baru mengakui adanya perundungan dan pemerasan di PPDS? Rana. Ya baik saudara, memang setelah sebulan adanya meninggalnya kasus Dokter Aulia yang mahasiswi PPDS Undip di Karyadi ini, memang ada tekanan dari berbagai pihak, yakni dari laporan-laporan yang sudah dilakukan kepada Polda Jawa Tengah juga minggu kemarin, ibunda dari Dokter Aulia sendiri, dari almarhum dan juga keluarganya mendesak Polda Jawa Tengah untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus ini. Sebelumnya juga Polrestabes Semarang juga melakukan penyelidikan atas kasus ini, dan yang menjadi akhirnya dari pihak Undip sendiri mengakui adanya perundungan adalah karena ada desakan juga dari Komisi 9 DPR RI yang melakukan sidak di Undip sendiri pada Jumat pagi kemarin. Nah, desakan ini dari DPR RI untuk melakukan konferensi pers seperti itu dan melakukan penyelidikan secara mendadak di lingkungan Universitas Diponegoro. Nah, sidak tersebut memang dilakukan sidak tersebut dilakukan oleh Komisi 9 DPR RI untuk mendesak dari pihak Universitas Diponegoro sendiri dan juga dari RSUP Karyadi untuk bisa transparan dan juga kooperatif akan adanya kasus yang cukup serius ini. Nah, dari konferensi pers yang dilakukan setelah adanya sidak pada hari Jumat pagi kemarin itu menghasilkan pernyataan atau pengakuan dari pihak Universitas Diponegoro sendiri bahwa memang ada kasus perundungan di lingkungan PPDS Universitas Diponegoro, khususnya di spesialis anestesi seperti itu. Nah, pengakuan ini disampaikan oleh Dekan Fakultas Kedokteran sendiri, yakni Dr. Yan Wisnu Prajoko. Nah, akhirnya mengakui adanya perundungan tersebut. Nah, perundungan tersebut diakui yang tersorot adalah adanya iuran sebesar 20 hingga 40 juta rupiah per bulan yang dibayarkan pada semester pertama. Iuran-iuran itu perlu diketahui bahwa tidak hanya untuk konsumsi, namun di luar itu juga sebagai untuk menyewa mobil, menyewa kos, dan menjalani operasional selama pendidikan anestesi di lingkungan RSUP Dr. Karyadi Kota Semarang. Nah, memang selain desakan-desakan dari Komisi 9, kemudian desakan dari keluarga korban, dan juga ada desakan-desakan dari komunitas mahasiswa dari Universitas Diponegoro sendiri untuk mendesak pihak Undip dan juga RSUP Dr. Karyadi untuk mengungkap kasus ini. Sebelumnya dari Kemenkes juga mengawal kasus ini. Selain itu, Kemenkes juga pernah menangguhkan izin praktek dari Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, yakni dalam hal ini Yan Wisnu Prajoko. Nah, setelah adanya beberapa tekanan dan juga desakan-desakan dari berbagai pihak, akhirnya Undip mengakui bahwa memang adanya perundungan. Namun yang tersorot kemarin memang perundungan mengenai iuran sebesar 20 hingga 40 juta rupiah pada semester pertama yang harus dibayarkan oleh mahasiswa semester pertama. Dan hanya menyoroti soal itu saja. Kemudian setelah adanya pengakuan dari Undip tersebut, Undip memohon kepada pihak Kemenkes untuk membuka kembali praktik mahasiswa PPDS anestesi di RSUP Dr. Karyadi Semarang. Seperti itu. Rana, apakah dengan pengakuan ini polisi menjadi terbantu dan bagaimana perkembangan penyidikan polisi, Rana? Ya, tentu saja setelah adanya pengakuan dari pihak Undip sendiri, memang akhirnya polisi terbantu. Dari sebelumnya yang belum menemukan titik terang, karena dalam kasus ini kasusnya dari Polrestabes Semarang, kemudian akhirnya naik ke Polda Jawa Tengah, itu masih hanya melakukan penyelidikan saja dan masih melakukan wawancara atau penyelidikan kepada teman-teman dan rekan-rekan dan keluarga korban saja.
dari 11 orang saksi kemudian naik menjadi 17 saksi sampai akhirnya ketika pihak Undip mengakui adanya kasus perundungan tersebut, saat ini sudah ada setidaknya 29 saksi yang diperiksa oleh Polda Jawa Tengah. Namun memang akhirnya pengakuan dari pihak Undip sendiri ini direspon cepat oleh pihak Polda Jawa Tengah sehingga spektrum untuk mencari atau menyelidiki ini lebih luas lagi sehingga para saksi-saksi yang tadinya 11, 17 hingga bertambah menjadi 29 orang ini menjadi berkembang begitu. Orang-orang yang diperiksa seperti itu. Dan orang-orang yang diperiksa ini tidak hanya berasal dari keluarga tapi juga berasal dari rekan-rekan, sahabat, teman-teman, kemudian orang terdekat dari Dr. Aulia dan juga dari pihak Kemenkes sendiri, yakni dari pihak Inspektorat Kemenkes sendiri dan pihak-pihak yang terkait. Nah, dari berbagai data-data penyelidikan dan juga pengakuan dan bukti-bukti yang sudah didapatkan Polda Jateng, tentu saja hal ini bisa memperkuat bukti-bukti dan juga bisa memperkuat nantinya Polda Jateng bisa menyelidiki kasus ini lebih lanjut dan Polda Jateng juga berserius dan berkomitmen untuk segera menyelesaikan kasus ini. Dan perlu diketahui walaupun sudah ada 29 saksi yang sudah diperiksa, namun saat ini Polda Jawa Tengah masih belum menetapkan adanya tersangka. Seperti itu. Hingga kini polisi masih terus mengusut kematian dokter akibat perundungan. Terima kasih jurnalis Kompas TV Gina Wirana yang melaporkan langsung dari Semarang, Jawa Tengah.